Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum acara ini dimulai, kita baca Al-Fatihah untuk bangsa Indonesia agar kondisi pandemik di Indonesia cepat berlalu dan buat kesehatan kita semua. Kita bacakan Al-Fatihah juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan untuk para pemimpin bangsa ini agar lebih dikaruniai kebijaksanaan yang lebih bagus. Ila hadrati Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas Al-Fatihahnya buat kita semua. Susunan acara MGS yang ini sebagai berikut. Nanti pembukaan dari Bapak Manajer PPM Program Publik dan Marketing Bapak Ansor Hidayat. Dilanjut sambutan dari pihak sekolah MTS Negeri 36 Bapak Syarifudin sekaligus membuka acara. Kemudian yang ketiga, pemutaran film pendek tentang museum. Terus dilanjut acara inti pemaparan materi oleh narasumber Kakak Adang Suryana, Insinyur Kakak Adang Suryana. Terus disambung lagi dengan kunjungan virtual dari dalam museum oleh Bapak Yadi dan Kakak Kamsir. Dan yang terakhir, nanti ada kuis berhadiah. Terus yang penutupnya nanti ada testimoni atau kesan dan pesan dari pihak sekolah. Itu aja acaranya. Kita langsung acara pertama, sambutan dari Bapak Manajer Bagian PPM, Bapak Ansor Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Ansor. Dicek dulu suaranya Pak Sigit. Masuk Pak, suaranya ada. Baik, terima kasih Pak Sigit Wahyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan suatu aktivitas silaturahim walaupun sifatnya masih virtual. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Manajer Unit Pelaksana Museum Listrik dan Energi Baru Bapak Jubaidillah Hasan. Yang saya hormati Manajer Bagian PPU Bu Julia Agustin. Yang saya hormati Pejabat Pelaksana K3L Bapak Ridho Satriana. Yang saya hormati kru yang bertugas pada MGS pada siang hari ini. Dan yang saya hormati Kepala MTSN 36 Bapak Haji Syarifudin SAGMM. Salam kenal Pak dari Ansor Museum Listrik Energi Baru sebagai bagian dari
Program Publik dan Marketing. Ya, Dan salam juga kenal. siap. Dan juga yang saya hormati para guru, para pendamping, para pengurus di pihak sekolah, dan lain sebagainya dari tim MTSN 36 Jakarta. Dan juga adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini nampak wajah ceria, bisa tegur sapa langsung, bisa dengan Bapak Kepala Sekolahnya, alhamdulillah. Saya tadi nyimak komunikasi adik-adikku sekalian, begitu gembiranya bisa bertegur sapa dengan Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan teman-teman dan juga mungkin wali kelasnya atau gurunya. Nah, kondisi ini kita memang sudah mengalami hampir 8 bulan ya kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini kita selalu berdoa, yuk mari kita sama-sama merapatkan barisan, berdoa sesuai dengan agama masing-masing bahwa semoga pandemi yang menimpa negeri kita atau musibah yang menimpa negeri kita ini cepat dikembalikan seperti sedia kala sehingga kita bisa belajar lebih luas lagi. Karena memang pembelajaran lewat virtual ini sangat-sangat terbatas sekali, terbatas segalanya berdampak daripada ada yang di luar kendala kita, misalnya salah satu contoh di jaringan, itu juga menjadikan salah satu kendala. Tapi Museum Listrik juga mengupayakan beberapa LAN jaringan untuk mencoba agar ini bisa terlaksana dan tetap kita bisa berbagi ilmu pengetahuan kepada adik-adikku sekalian, calon generasi penerus bangsa. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Museum Listrik dan Energi Baru di bidang ketenaga listrikan menjadikan satu modal motivasi bagi adik-adikku sekalian sebagai generasi pengganti di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan atau di-sharekan oleh Museum Listrik dan Energi bermanfaat bagi adik-adikku sekalian. Juga keceriaan nampak di wajah adik-adikku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah Museum Listrik hadir di tengah-tengah adik-adikku sekalian. Mungkin adik-adikku sekalian ada yang belum kenal atau belum pernah berkunjung ke Museum Listrik Energi Baru. Diharapkan juga mungkin Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Syafruddin ya, pada saat yang sesuai dengan ketentuan pemerintah apabila sudah situasi membaik mungkin bisa berkunjung langsung sehingga kita bisa berinteraksi, berbagi ilmu pengetahuan lebih luas lagi. Karena ini keterbatasan waktu hanya setting 1,5 jam sehingga mungkin informasi-informasi dan komunikasi kita agak sedikit terbatas. Karena keterbatasan waktu itu sehingga mungkin materi yang disampaikan mungkin hanya sementara untuk satu arah dulu. Seperti itulah karena keterbatasan situasi dan kondisi. Namun tidak mengurangi niat kami untuk tetap bisa berbagi dengan MTSN 36. Harapannya kami adik-adikku sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sigit sebagai pembawa acara, ada beberapa tahapan yang akan diikuti adik-adik sekalian. Mari kita awali dengan niat kita bahwa belajar itu juga salah satu bagian daripada ibadah. Seperti itu. Nah, untuk itu juga mungkin adik-adikku sekalian bahwasanya pada kesempatan siang hari ini materi yang akan disampaikan itu tentang berkaitan dengan listrik. Bagaimana rasanya ikan satu hari saja listrik tidak hadir di tengah-tengah kita, apa yang akan terjadi, sehingga yuk kita sama-sama jaga atau pergunakan listrik itu dengan bijak dan juga tolong diperhatikan juga bahaya-bahaya yang akan timbul kalau memang penggunaan listrik tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan juga agar pandemi ini cepat berlalu dari negeri kita, mari kita sama-sama disiplin untuk melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Itu yuk mari kita sama-sama kita disiplin untuk itu. Semoga pandemi yang ada di negeri kita cepat berlalu. Mungkin tidak panjang kalam yang disampaikan oleh Museum Listrik dan Energi Baru, tetapi sebelum ditutup juga mungkin diperkenankan kepada Bapak Haji Syarifuddin, SAGMM, untuk membuka pelatihan secara resmi
Namun sebelumnya kami ada sedikit pantun. Pantunnya kurang lebih, burung nuri terbang tinggi, melayang jauh lalu hinggap di tiang listrik. Selamat datang adik-adikku MTS N36 Jakarta. Kami sambut dengan bahagia di Museum Listrik. Cakep. Tentang semua mimpi dan cita, takkan pernah ada kata menyerah. Meski berpuluh kali kita telah jatuh, berpuluh-puluh kali pula kita bangkit lagi. Dari Cakep. Museum Listrik kami menyapa, di rumah saja kita bisa belajar dan membaca. Akan kita tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa. Aku meraih mimpi dan cita-cita tertinggi untuk Indonesia. Demikian Pak, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ansor yang sudah memberikan kata sambutan dan pantunnya. Selanjutnya kita ke Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 36, Bapak Syarifudin, untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ansori Hidayat selaku manajer di Museum Listrik Taman Mini. Yang saya hormati Pak Sigit selaku pembawa acara, kemudian juga ada Pak Surya dan semua kru yang ada di Zoom meeting ini. Selamat bertemu, salam kenal dengan keluarga besar MTS Negeri 36 Jakarta Barat. Serta yang saya hormati para wakil bidang kesiswaan, wakil bidang humas, wakil bidang kurikulum, serta staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas yang hadir, kelas 71 sampai 75, kelas 81 sampai 84, wali kelas 91 sampai 95, serta anak-anakku sekalian kelas 71 sampai 75, 81, 84, 91, 95 yang Bapak cintai, ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Waktunya istirahat memang ya, tapi mudah-mudahan kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu pengetahuan terutama, kemudian menambah wawasan juga. Ya, semoga ini semua bermanfaat baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih kepada Museum Listrik ya, Museum Listrik yang ada di Taman Mini, diberikan kita kesempatan untuk melakukan Zoom meeting serta memberikan wawasan yang nantinya sama-sama akan kita ikuti kurang lebih 1,5 jam, ya, mulai dari perkenalan seperti ini, ya, kemudian juga nanti ada pemutaran film, ya, pemutaran film. Anak-anakku sekalian nanti disaksikan secara sama-sama
kita lihat film apa nanti yang akan diputar. Tentunya bukan film India ya, yang sekarang ini ada di TV jam segini ya. Tapi ini adalah film yang merupakan company profil tentang kelistrikan. Ya, syukur, alhamdulillah, nanti kita akan bisa saksikan. Kemudian nanti anak-anak sekalian kita akan sama-sama ikuti paparan dari materi tentang kelistrikan. Ya. Kemudian nanti kita juga akan diajak kunjungan ke museum. Ya, diajak kunjungan ke museum, cuma secara virtual. Ya. Jadi jangan kemana-mana, ya. Secara virtual nanti di Zoom ini kita akan sama-sama lihat berkeliling ke museum ya secara virtual, tapi tidak kalah manfaatnya juga ya. Insya Allah kalau nanti pandemik sudah berlalu, ya kita ada kesempatan kita bisa langsung kunjungan ke museumnya, ya. Itu memang banyak juga sudah dilakukan. Itu di dalam outing kelas, ya. Kemudian juga nanti ada kuis anak-anak sekalian, ya, ada kuis, ya, ada kuis, kemudian juga ada evaluasi, ya. Makanya ini ilmu pengetahuan ini penting buat kita dapati, ya. Semoga di dalam kesempatan kali ini anak-anakku sekalian khususnya yang belum hadir masih ada kesempatan waktu, ya, yang masih istirahat, tolong wali kelas, ya, baru selesai PTS, tidak apa-apa, nyambung lagi dengan acara kegiatan kita, acara hadir di Zoom meeting ini, ya. Bahwa ini kegiatan ini memang sudah kita laporkan juga ke Kanwil bahwa MTS Negeri 36 sekarang sedang mengikuti MGS, ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya, kemudian dari tim manajer juga, semua kru MLEB, ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik sampai di akhir penutupan nanti. Amin. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan kepada anak sekalian, yang bisa saya sampaikan, Bapak Ansor Hidayat, Pak Sigit, juga Pak Surya, dan seluruh kru yang ikut hadir di tempat ini. Dengan mengucapkan sama-sama kita baca basmalah pada siang hari ini secara resmi kita ini, pertemuan kita ini kita buka. Sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih atas semua pihak, kerjasama, wali kelas dan guru, serta anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Syarifuddin SAG, yang sudah memberikan kata sambutannya. Kita akan lanjut menyaksikan film sebagai berikut. Mohon ditunggu sebentar. Tidak terlihat, Pak. Ada, tapi putus-putus. Saja ya di museum ini. Aku juga penasaran. Keren banget ya museumnya. Iya benar, aku suka museum ini. Lukisan siapa itu? Wah, lampunya mati. Gimana ini? Aku takut. Teman, kalian tidak perlu takut. Ini hanya pemadaman. Sambil menulis pernyataan kembali, bagaimana kalau kita pergi melihat berbagai macam pembangkit listrik. Ayo, aku ikut.
teman-teman. Sekarang kita berada di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal, di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir. Belum jalan itu ya. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10 ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, MLab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda. Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone, Historical Zone, Science and Technology Zone, kita langsung lanjut lagi ke acara pemaparan materi tentang listrik dan energi kepada Kakak Adam Suryana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Adang kasihi, Padang cintai, Padang banggakan, putra-putri generasi emasnya Indonesia yang saat ini sedang belajar di Madrasah Sanawiyah 36 Jakarta Barat. Ibu bapak guru, ibu bapak wali kelas, yang kami kasih juga bapak kepala sekolah. Barangkali bila masih ada siswa-siswinya yang mau mengikuti kegiatan ini, kita masih punya waktu, baru 264 siswa, karena program ini spesial diberikan oleh PT PLN Persero, Museum Listrik dan Energi Baru sore ini, spesial untuk putra-putri Madrasah Sanawiyah Negeri 36 Jakarta. Belum tentu 1 bulan lagi, atau 5 bulan lagi, atau 1 tahun lagi, kegiatan spesial ini diberikan oleh museum kepada sekolah ini. Jadi ibu bapak wali kelas yang putra-putrinya belum gabung, ini baru 264, masih punya waktu, masih ada kesempatan dalam waktu 1 jam ke depan.
Sebelum kita memulai, anak-anakku yang soleh-soleha, kita berdoa mudah-mudahan nanti dari putra-putrinya Madrasah Sanawiyah Negeri 36, kalau ada yang memimpin Jakarta, kalau ada yang menjadi gubernur DKI Jakarta, ada yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, kita juga berdoa mudah-mudahan maka nanti ada salah seorang menteri di Kabinet Indonesia yang akan datang. Salah satunya adalah putra-putri dari Madrasah Sanawiyah Negeri 36 Jakarta. Maka mari sama-sama kita berdoa, mohon keridhaan Allah yang Maha Karim, seperti doanya di dalam Al-Quran yang disampaikan, dimunajatkan oleh Nabi Allah Musa saat beliau akan menghadap yang namanya penguasa tertinggi pada saat itu, yaitu Fir'aun. Apa doanya? Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, semoga apa yang akan kami sampaikan untuk anak-anak terbaik ini bisa diterima dengan baik oleh mereka. Apa yang kami sampaikan dengan lidah kami, sehingga mereka bisa mengerti semua. Setidak-tidaknya walaupun tidak 100%, mungkin 80 atau 90% mereka bisa menangkapnya. Ayo anak-anakku kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau belajar materi kelas 7, 8, dan 9. Bagaimana nih materi 3 tahun, kadang sampaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nah, tentu kita tidak menggunakan kata kecepatan, tapi kita menggunakan kata percepatan. Berarti kita menggunakan energi yang lebih besar, menggunakan semangat yang lebih tinggi. Ayo, siap ya? Perhatikan di sini baik-baik. Anak-anakku, coba Bapak mau panggil dulu yang namanya siapa ini? Naila Septi Sabila. Kemudian Cecilia Ramadhani. Ya, kemudian siapa nih yang ganteng nih yang pakai topi ini? Nadila Nurlaili. Namanya keren-keren banget. Kemudian ini Arif Rahman. Weh. Kami panggil Gubernur DKI Jakarta nanti pada tahun sekian ya, Bapak Arif Rahman. Ya, Arif Rahman siap-siap jadi gubernur ya. Ayo, Arif Rahman boleh sambil minum teh boleh, sambil cemil-cemil kacang juga boleh. Ya Mbak Fadilah, ya Mbak Fadilah. Sambil setrika bantu mamanya juga boleh. Ya, yang penting fokus mendengarkan program edukatif dari museum yang hanya diberikan sore ini kepada Madrasah Sanawiyah Negeri 36 Jakarta. Spesial, super spesial. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita belajarnya cukup banyak nih. Ada 13 bahan belajar. Ada energi minyak bumi, batu bara, gas alam, listrik, statis, dinamis, konduktor, isolator, seri, paralel, pembangkit listrik, galaksi, tata surya, manfaat listrik, mencegah bahaya listrik. Wih, banyak sekali Pak Adang. Jangan-jangan nanti bagaimana mempelajarinya. Oke, makanya kita menggunakan kata percepatan, tidak menggunakan kata kecepatan. Ayo. Selvia Absari semangat ya. Selvia semangat. Sekarang kita mau mulai apa nih? Mau mulai apa nih Pak Adang? Rafael Arya Saputra. Yuk perhatikan nak. Sekarang kita mau belajar tentang energi. Apa sih energi itu? Batuk. Energi adalah kemampuan kita melakukan kerja. Jadi, kalau kita diam saja, pasif, tidak mau bergerak, tidak mau bereaksi, berarti kita tidak memanfaatkan energi yang ada di badan kita.
manfaatkanlah energi yang ada di badanmu. Dengan apa? Ayo bantu mama di rumah. Ya, jangan tidur saja. Bantu mama cuci piring, bantu mama ngepel-ngepel, bantu papa bersih-bersih rumah, bantu papamu juga cuci motor. Itu kita sedang memanfaatkan energi yang ada di badan kita. Kalau kita diam saja, khawatir juga nanti Allah mencabut energi yang ada di badanmu, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau energi sudah tidak bisa dimanfaatkan di badan kita tinggal ditidurkan. Lama-lama kita digotong oleh tetangga-tetangga kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Berarti kita sudah almarhum. Maka selagi ada energi yang ada di badanmu, manfaatkanlah energi itu untuk hal-hal yang positif. Ya, untuk apa sih Pak Adang? Untuk belajar, untuk baca Al-Quran, untuk baca wirid-wirid, dan lain sebagainya. Tahu tidak, anak-anakku, perhatikan di sini. Dimanapun kalian berada, apakah kalian berada di Indonesia, kalian berada di Jakarta Barat, kalian berada di Cina, kalian berada di Rusia, kalian berada di Australia, saudara kita yang sekarang sedang di Arab Saudi, maupun yang di Amerika, sebumi ini ternyata mereka semua menggunakan energi. Dan energi yang terbanyak dipakai oleh manusia sebumi, nomor satunya adalah listrik. Jadi, betapa amat sangat pentingnya itu listrik. Bagaimana cara mendapatkan listriknya? Ternyata tidak mudah. Ya, ayo, kita sama-sama tinggal di bumi. Ya, coba perhatikan. Mana Jakarta Barat? Tidak ada. Mana itu Madrasah Sanawiyah Negeri 36? Jakarta Barat tidak ada. Tidak terlihat ya betapa mahal luasnya ini bumi. Tetapi bumi yang kita bilang ini luas, nanti kita bandingkan terhadap angkasa raya. Jadi, kalau kita sekarang berada di Madrasah Sanawiyah 36 Jakarta, ayo sekarang kita terbang lebih tinggi lagi ke Indonesia. Indonesia juga kecil sekali dibandingkan negara-negara lain. Karena kita bagian dari benua Asia. Oke? Ayo. Kita lanjutkan. Energi yang dipakai di bumi oleh penduduk bumi yang kedua, sebentar. Yang keduanya adalah bahan bakar minyak, BBM. Nomor tiganya apa? Ternyata nomor tiganya adalah gas. Nomor 4 batu bara. Nomor 5-nya kayu bakar. Dan nomor 6 sinar matahari. Sebentar. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Sigit suaranya ada kan? Oh, iya. Anak-anakku sekalian, ayo kita perhatikan baik-baik di sini. Kita adalah bagian dari Indonesia. Kita adalah bagian dari Indonesia. Pada tahun 2018, Republik Indonesia sudah menggunakan dan memanfaatkan yang namanya energi primer, terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, serta energi lainnya. Dan dikelola oleh bangsa kita sebanyak 411,6 miliar ton sebanding dengan minyak. Tahu nggak? Ternyata 2 tahun yang lalu, energi yang sedemikian banyak, 60%-nya dijual oleh bangsa kita. Kita serahkan ke negara lain, terutama batu bara dan produk dari gas bumi, namanya LNG. Pak Adang, aku mau tanya, kenapa sih Pak Adang,
Kita membutuhkan energi, tetapi energinya dijual ke luar negeri, terutama batu bara. Nah, perhatikan anak-anakku yang soleha, kita menjualnya ke luar negeri supaya kita punya uang, supaya Menteri Keuangan Republik Indonesia punya uang, punya devisa, punya anggaran. Untuk apa? Untuk membuat sekolahmu lebih bagus, untuk membuat jalan-jalan di Indonesia Raya lebih bagus, untuk menggaji para tentara Indonesia, untuk menggaji para polisi, untuk menggaji pegawai negeri, dan untuk menggaji pegawai-pegawai di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri 36 Jakarta Barat. Jadi, semua pegawai negeri yang dimiliki oleh bangsa ini, salah satunya adalah sumber menggajinya dari kita menjual energi ke luar negeri. Kalau kita tidak menjual energi ke luar negeri, kita tidak punya uang. Ya, bangsa kita tidak bisa membangun, kita tidak bisa membuat jalan tol dari Jakarta Surabaya, tidak bisa membuat tol Sumatera dan lain sebagainya. Karena itu, negara-negara di muka bumi ini yang mempunyai sumber energi primer yang sangat banyak, kecenderungannya masyarakatnya lebih sejahtera. Tapi Padang, kalau dijual sebanyak 64%, tentu masih ada sisanya yang digunakan oleh bangsa kita. Ada sebanyak berapa? 43,2%-nya ya digunakan untuk industri. Jadi ada 114 MTOE, million ton oil equivalent, energi yang dihasilkan oleh bangsa kita yang tidak dijual ke luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Salah satunya untuk apa? Untuk transportasi. Kok Padang? Transportasi nomor 1 hampir 40%. Ya, karena bangsa kita sekarang ini sedang suka menggunakan kendaraan, terutama motor. Ya, jangankan di kota, di kabupaten, di kecamatan, bahkan di desa sekalipun, semua masyarakat kita cenderung punya motor. Zaman dulu kita jalan kaki atau naik sepeda. Sekarang jalan kaki, dia bilang ketinggalan zaman. Sekarang naik sepeda, oh sudah kuno. Kita maunya naik motor. Ke warung dekat naik motor, ke sekolah naik motor, ke pengajian naik motor, kemana-mana naik motor. Itu menggunakan apa anak-anak? Ternyata menggunakan BBM. Ya, menggunakan bahan bakar minyak. Jadi, sebagian besar 40%-nya energi Indonesia digunakan untuk transportasi. Makanya kita sedih. Kalau pada saat sekarang kita, bangsa ini sedang menerima cobaan ujian, pandemi COVID-19, kita lihat bis-bis pada kosong, kita lihat mobil-mobil juga pada kosong. Karena apa? Karena tidak ada penumpangnya. Karena mengurangi kita saling bertemu supaya tidak menyebar virusnya. Kita lanjutkan. Energi fosil. Apa sih energi fosil itu, Padang? Adalah energi yang paling utama di muka bumi yang bisa membuat sejahtera manusia-manusia yang berada di negara tersebut. Energi fosil itu adalah energi yang tidak bisa diperbaharui, energi yang tidak bisa digunakan kembali setelah kita gunakan. Energinya akan habis. Yang bisa membuat energi fosil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Padang? Ayo, sama-sama kita simak. Satu di antara 3 energi fosil adalah minyak bumi. Minyak bumi ini tidak sama dengan bensin. Bensin adalah bagian dari minyak bumi. Ya, minyak bumi di Indonesia akan habis pada tahun 2035. Kalau sekarang tahun 2020, berarti 15 tahun lagi Indonesia sudah tidak punya lagi yang namanya minyak bumi. Aduh, mengerikan sekali, Padang. Ya, minyak bumi adalah berasal dari
terbentuknya senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme yang kita mengenalnya dengan nama plankton. Adanya di lautan. Ya, setelah proses geologi, proses alam, mikroorganisme tersebut terendapkan di batuan. Setelah berjuta-juta tahun, baru dia berubah menjadi minyak bumi. Ya, minyak bumi mengandung unsur utamanya adalah hidrokarbon. Tadi ada pertanyaan, tahu nggak anak-anakku, pada tahun 2009, kira-kira 10-11 tahun yang lalu, dari perut bumi Indonesia, kita sudah mengangkat yang namanya minyak bumi perharinya 949.000 liter. Ya. 49, hampir mendekati 1 juta liter. Wih, betapa banyaknya. Itu tahun 2009. Dan bagaimana tahun-tahun sebelumnya? Tentu lebih banyak lagi. Tetapi pada tahun 2018, 2 tahun ke belakang, 10 tahun setelah 2009, kita hanya bisa mengambil dari dalam perut bumi sebanyak 778.000 liter per hari. Wih, satu hari 700.000 liter, banyak sekali Pak Adang. Iya, tapi itu tidak kita gunakan semua untuk kebutuhan dalam negeri. Sebagian juga kita jual ke luar negeri supaya bangsa kita punya uang, supaya bangsa kita punya devisa untuk membangun Indonesia Raya. Nah, perhatikan baik-baik. Minyak bumi tidak sama dengan bensin. Minyak bumi adalah unsur utama terjadinya atau dibuatnya bensin. Bensin bagian daripada minyak bumi. Yang paling populer sekarang ini adalah plastik. Kalian suka bantu mama ke warung, beli barang-barang, selalu pakai plastik. Kita beli ke barang apapun, selalu pakai plastik. Di mana-mana pakai plastik. Plastik itu berasal dari minyak bumi. Plastik tidak bisa diurai oleh tanah. Setelah kita belanja di warung, di pasar, di supermarket, plastiknya kita buang ke tempat sampah, dibawa oleh abang tukang angkut sampah, masuk ke tempat tampungan sampah, dan itu tidak akan bisa terurai oleh bumi, terurai oleh tanah beratus-ratus tahun, dan menjadi pencemaran lingkungan. Sedapat mungkin, ayo kita mengurangi penggunaan plastik. Ya, anak-anakku yang cantik, yang soleh, kelas 7, 8, dan 9, mulai hari ini berikrar, aku Pak Adang akan mengurangi penggunaan plastik. Oke, bagus. Kemudian, apalagi nih Pak Adang dari minyak bumi? Aspal. Dari rumah kalian ke sekolahmu, sudah tidak ada lagi jalan yang menggunakan tanah. Tidak ada lagi batu kerikil-kerikil. Semuanya sudah diaspal. Sehingga perjalanan dari rumahmu ke sekolah hanya beberapa menit. Kita mau makan di Bogor ya, makan buah-buahan di Bogor. Jakarta Bogor jaraknya berapa? Kurang lebih 80 kilo. Bisa kita tempuh dalam waktu 30 menit. Jalannya mana? Jalannya sangat mulus. Jalan tol Jagorawi. Coba kalau jalan tol Jagorawi tidak ada aspalnya, masih menggunakan tanah, bisa-bisa kita malas ke Bogor. Jadi aspal yang membuat jalan mulus itu berasal dari apa? Dari minyak bumi. Ya, dari minyak bumi. Bensin yang dipakai oleh motor kalian, pagi beli bensin, siang beli bensin, sore beli bensin, besok beli bensin lagi, itu juga berasal dari minyak bumi. Tahu tidak? Untuk membuat yang namanya bensin, minyak bumi harus dipanaskan dengan suhu 70 sampai 140 derajat Celcius. Bagaimana caranya supaya jalan dari Jakarta sampai Surabaya mulus jalan tol? Aspalnya berasal dari minyak bumi yang harus dipanaskan dengan suhu 525 derajat Celcius. Kalau di bawah ini tidak terjadi namanya aspal.
tidak terbentuk namanya aspal. Berarti Allah sudah menyiapkan yang namanya sumber energi minyak bumi di dalam perut bumi bisa bermacam-macam kebutuhan. Bisa jadi plastik, bisa jadi aspal, bisa jadi bensin, bisa jadi lilin, bisa jadi pelumas. Semuanya berasal dari minyak bumi. Minyak bumi. Nomor 2, kita mengenal yang namanya batu bara. Batu bara berasal dari tumbuh-tumbuhan atau dari pohon yang diendapkan, yang ditumbuhkan di atas permukaan tanah, kemudian masuk ke dalam tanah melalui lapisan-lapisan tertentu, dia bisa berubah menjadi batu bara. Batu bara itu kerennya, bahasa kita yang paling sederhananya adalah areng. Nah, mungkin pada zaman kalian sekarang ini tidak mengenal yang namanya areng kan? Areng itu dari pohon. Nah, ini waktu zaman Bapak ini, waktu guru kalian, waktu Bapak kepala sekolahnya masih muda-muda dulu, ya. Areng itu dari pohon, ditebang, dibikin kecil-kecil, ditutup sama kulitnya padi, ya. Setelah beberapa hari dia berubah menjadi areng. Itu kita gunakan, digunakan oleh mama kita untuk apa? Untuk setrika. Zaman dulu papahmu, kakekmu supaya bajunya rapi, supaya baju dan celananya oke, harus disetrika. Setrikanya menggunakan areng. Areng adalah temannya dari batu bara. Kalau sekarang semuanya menggunakan listrik, ya. Kemudian apalagi nih Pak Adang? Batu bara itu macam-macam. Ada yang batu baranya masih muda, ada juga yang batu baranya sudah tua, yaitu yang kadar karbonnya sudah maksimal, panasnya lebih banyak. Kemudian kita mengenal yang ketiga adalah gas bumi. Dimanapun kita berada, kelak kalian putra-putri Madrasah Sanawiyah 36 Jakarta, mungkin kalian menjadi duta besar di Amerika, mungkin kalian menjadi duta besar di Arab Saudi, mungkin kalian juga menjadi duta besar di Rusia. Kita juga mengenal namanya gas bumi. Di sana juga mengenal namanya gas bumi. Gas bumi adalah termasuk bahan bakar fosil yang aslinya berbentuk gas, mengandung molekul hidrokarbon. Kalau minyak bumi, asal-muasalnya dari plankton. Kalau batu bara, asal-muasalnya dari tumbuhan. Kalau gas bumi, gas alam, asal-muasalnya berasal dari gas itu sendiri. Ya, coba lihat sini. Ini adalah penampakan permukaan tanah kita bila kita lihat dari permukaan tanah sampai ke bawah. Ini ada dipelajari oleh yang namanya ahli-ahli geofisika, ahli fisika, seismik. Mereka mempelajari permukaan tanah. Kalau geografi, dia belajarnya dari permukaan tanah sampai ke angkasa. Tapi kalau geologi, belajarnya dari permukaan tanah sampai ke dalam tanah. Ya, ini yang adanya di permukaan, di dalam tanah. Adalah jebakan yang namanya minyak bumi. Minyak bumi ini Allah ciptakan dari yang namanya plankton. Dia berada di lautan, terendapkan oleh batuan-batuan sedimen yang umurnya berjuta-juta tahun yang lalu. Ketersediaannya, cadangannya bisa 50 kali 50 km, bisa 30 kali 20 km, bisa 10 kali 10 km. Maka para ahli geologi, ahli perminyakan bisa mengetahui berapa cadangan minyak bumi tersedia di Indonesia, kenapa bisa habisnya pada tahun 2035. Karena itu dipelajari. Ya. Kemudian di atasnya adalah gas alam. Perhatikan di sini, atau gas bumi. Nah, gas bumi ini, ya, gas bumi ini Maulida Azkia, ya, kemudian Putri Anastasia, Gesia, kamu dipanggil sama mamamu. Halo Gesia yang cantik, yang soleha, tolong dong mama belikan LNG di warung sebelah. Ya. Gesia bilang ke mamanya,
Mama, yang kita beli bukan LNG, tetapi LPG. LNG ini untuk kita jual, dijual oleh bangsa kita. Putri Anastasia, nanti kalau disuruh mama, hayo Putri, itu mama tidak bisa masak karena LNG-nya sudah habis. Langsung bilang, mama, yang kita beli bukan LNG, tapi LPG, ya, gas yang kita beli di warung-warung. Tahu nggak? Ternyata di Indonesia ada 5 wilayah nih, Ajro Soraya. Ajro Soraya kalau sudah ngantuk boleh ya minum-minum. Ya, Muhammad Nur juga sama. Kemudian Ananda Saskia juga sama. Ini siapa nih yang sedang melamun saja nih? Namanya siapa nih? Coba Bapak mau lihat. Ayo, Wulan Nur Aini. Yo, semangat. Kalau matanya agak ngantuk-ngantuk, boleh kita pegang gini pelan-pelan. Ayo, sambil bilang, mata, ayo mata, ayo mata, jangan ngantuk. Ya, insya Allah tidak ngantuk. Ya, ayo, Wulan Nur Aini, kalau matanya ngantuk tadi ikut pada Padang ya. Mata, kamu jangan malu-malu ya. Ayo, buka matamu. Nah, nanti Wulan matanya menjadi terbuka kembali. Ayo, kita lanjutkan kembali. Ada 5 daerah di Indonesia yang menghasilkan, yang tersedia energi gas buminya terbanyak. Dan nomor 5-nya ada di Jawa Barat, Gunung Salak. Ya, sana ada PLTPK Mojang. Kemudian juga ada di Pulau Riau, di Natuna. Jadi jangan heran kalau di Pulau Natuna banyak negara-negara ingin merongrong, ingin menguasai Natuna karena di sana tersedia gas bumi yang banyak. Ada juga di Papua Barat, ada juga di Sumatera Selatan, dan yang paling banyak di Kalimantan Timur. Maka provinsi-provinsi di Indonesia penghasil energi alamnya yang terbanyak berupa gas bumi adanya di Kalimantan Timur. Ayo, sekarang kita mau belajar tentang listrik. Ayo semangat. Bapak mau absen lagi nih. Ayo, Putri Rohmania. Semangat Putri Rohmania. Mana yang cowok? Bapak mau panggil dulu yang cowok nih. Calon Gubernur DKI Jakarta. Siapa nih? Coba Bapak mau lihat. Ahmad Mujaki. Halo Ahmad Mujaki. Ya. Sehat-sehat Ahmad Mujaki? Ya, alhamdulillah syukur. Kita mau masuk ke belajar listrik nih. Hafiz Damar Putra. Halo, mana Hafiz? Rizky ganteng sekali. Wih, ada nama Rizky ganteng sekali. Halo, tapi rambutnya Rizky udah gondrong tuh. Ayo setelah ini cukur yang rapi supaya yang putri-putri banyak melilik-lilik Rizky lagi. Wih, Rizky ganteng sekali, namanya keren. Nanti ikut kuis Rizky ya, supaya Rizky nanti dapat hadiah. Mursid Adi Wijaya. Ini juga ganteng nih, Mursid Adi Wijaya. Oke, ayo sekarang kita mau belajar tentang listrik. Apa nih listrik Padang? Sini baik-baik. Sebelum kita mengenal listrik yang canggih-canggih sekarang ini, ternyata ada seorang bapak-bapak yang jebrosan, kumisnya melintang, cambangnya tebal, tapi dia ganteng, dia namanya Bapak Thales dari kota Miletus di Yunani. Nah, si kakek Thales ini yang hidupnya pada tahun 625 sebelum Masehi, sebelum Nabi Allah Isa lahir, 625 tahun sebelumnya, kakek Thales ini sudah lahir ke muka bumi. Nah, dia jalan-jalan nih, ya, ke suatu daerah di hutan pohon pinus. Ternyata dia menemukan batu yang aneh. Si Pak Thales ini bertanya-tanya dalam hatinya, waduh, ini apa ini benda yang aneh? Ya, berupa batu tapi terbuat dari pohon getah cemara. Kakek Thales ini penasaran.
dia gosok-gosok itu batunya yang dikenal sebagai batu ambar. Ternyata si batu ambar ini bisa menarik benda-benda yang lebih ringan. Bisa menarik bulu-bulu, bisa menarik kapas, bisa menarik kertas-kertas yang ukurannya ringan. Dan itulah cikal bakal sejarah pertama orang mengenal yang namanya listrik. Jadi kalau mengatakan kapan ditemukannya listrik, nah kalau listrik pertama ditemukan dalam bentuk statis oleh kakek Thales dari Miletus. Ya. Nah, listrik statis adalah listrik yang ada di dirinya sendiri, di bendanya sendiri. Dia tidak bisa pindah. Kalau dia pindah, listriknya menjadi hilang, menjadi nol. Nah, kita juga mengenal yang namanya listrik dinamis. Yang listriknya yang kita pakai sekarang ini. Kita bisa nonton televisi, kita bisa memfungsikan jet pump, kita bisa menyalakan lampu, itu adalah berasal dari listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Kalau kita sudah tahu bahwa listrik itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, kita mengenal ada bahan yang bisa memindahkannya, ada bahan yang bisa digunakan untuk menyalurkannya, dan bahan itu dinamakan konduktor. Ya, namanya adalah konduktor. Ayo, Prabu Sriwijaya. Kalau kamu ditanya oleh Bapak Ibu guru yang mengajar IPA, halo Prabu, apa nama bahan yang bisa memindahkan listrik dari satu tempat ke tempat lain? Jawabnya konduktor. Jawabnya konduktor. Termasuk badan kita. Badan kita ini juga termasuk konduktor. Nah, kalau Saskia Apriantini mau memindahkan benda listrik dari kamarmu ke ruang dapur menggunakan plastik, biar nanti Saskia Apriantini sudah kuliah, sudah dewasa, sudah cantik jelita, itu listrik tidak akan bisa pindah-pindah. Karena apa? Karena kamu menggunakan bahannya yang dinamakan isolator. Ya, jadi isolator tidak bisa memindahkan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Padang, Nurjana Sabaniah mau tanya. Halo, Dek Nurjana mau tanya apa sayang? Padang, kalau kita menggunakan kaca untuk memindahkan listrik bisa enggak? Tidak bisa, Dek Nurjana. Tidak bisa. Karena apa? Karena dia bahannya. Kalau begitu, kadang aku mau tanya nih, Muhammad K. Namanya keren, Muhammad K. Kita mengenal dengan namanya rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan. Jadi, Mbak Karina, perhatikan nih Mbak Karina nih ya. Mbak Karina perhatikan di sini. Kalau lampu yang satu mati, apakah lampu yang kedua, maaf salah, ini kelebihan. Kita kembali. Kalau lampu ke satu mati, apakah lampunya kedua hidup? Jawabnya mati. Karena apa? Karena listriknya tidak bisa mengalir, terputus oleh lampu yang satu. Kalau lampunya yang kedua yang mati, lampu ke satu juga tetap tidak bisa nyala. Karena aliran listriknya tidak bisa mengalir, terputus di lampu kedua. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya lampu satu menyala, lampu kedua menyala? Kita menggunakan namanya rangkaian paralel. Karena lampu satu aliran listriknya tersendiri, lampu kedua aliran listriknya sendiri, sampai dengan lampu 1000, mungkin juga lampu ke 5000. Itulah yang dikatakan dengan rangkaian paralel.
Pak Adang, bagaimana ceritanya nih dari rumahku, dari lingkungan Jakarta Barat, dari Kembangan, dari Madrasah Sanawiyah 36 Jakarta, listriknya dari mana? Ya, coba perhatikan. Ternyata listriknya dari pembangkit-pembangkit yang bermacam-macam. Ya, ada tenaga air, tenaga panas bumi, gas, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan tempat memproses, membuat yang namanya listrik. Ya, namanya pembangkit. Nih. Pak Adang, listrik yang aku pakai di Jakarta Barat, dari mana listriknya? Bisa dari Jakarta, bisa dari Muara Karang, bisa dari Bogor, bisa dari Bandung Selatan, bisa juga dari Surabaya yang listriknya dibuat oleh pembangkit-pembangkit listrik. Setelah listriknya dibuat di Jakarta, di Muara Karang, di Bandung Selatan, Cirata, di Saguling, dibuat di PLTP Kamojang, kemudian listriknya ini kita pindahkan melalui jalur transmisi. Dan setelah jalur transmisi, akhirnya didistribusikan sampailah ke rumah kita. Jadi proses ini sangat panjang. Prosesnya 3. Ada pembangkit listrik, ada transmisi, dan ada distribusi, tempat penyalurannya. Kalau begitu Pak Adang, apa yang dinamakan pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah suatu peralatan sistem kelistrikan yang berfungsi merubah energi primer, angin, air, batu bara, minyak bumi, nuklir menjadi listrik. Jadi bagaimana nih si pembangkit listrik supaya dia menghasilkan listrik? Dengan caranya apa? Ya, macam-macam bentuknya. Nah ini Bapak coba perhatikan di sini. Ya, untuk membangkitkan pembangkit listrik kita perlu namanya pembangkit. Nah pembangkit ini ya bagaimana dia bekerja, berfungsi merubah energi primer menjadi listrik. Nah, prosesnya begini. Kita harus punya yang namanya energi primer, energi penggerak. Energinya ini apa saja? Boleh dari angin, boleh dari batu bara, boleh dari air, boleh minyak bumi, boleh nuklir. Ya, ini adalah energi primer, energi penggeraknya. Apa yang akan digerakkannya nih Pak Adang? Yang digerakkannya adalah turbin. Nah, turbin. Ini turbin. Apa sih turbin itu? Turbin adalah peralatan utama di pembangkit listrik yang berfungsi untuk memutar generator. Jadi, si turbin ini fungsinya bagaimana supaya si generator berputar, si generator bergerak. Loh, kalau gitu generator itu apa nih Pak Adang? Generator adalah peralatan di pembangkit listrik yang berfungsi merubah energi gerak, energi putar menjadi listrik. Jadi, listrik dihasilkan di turbin apa di generator? Di generator. Ya, Pak Adang, aku punyanya generator saja dengan energi geraknya saja. Apakah bisa menghasilkan listrik? Kayaknya tidak mungkin ya, karena siapa yang menggerakkan generator? Yang menggerakkan generator adalah turbin. Begitu ya. Jadi prosesnya adalah ada energi primernya, ada turbinnya, ada generatornya, baru menghasilkan listrik. Dan pembangkit-pembangkit itu macam-macam. Ada yang tenaga uap, tenaga air, panas bumi, gas uap. Dan yang di nomor terakhir ini, di huruf yang terakhir anak-anakku, adalah energi primernya. Ya.
Ini adalah contoh dari generatornya, dan ini contoh dari turbinnya. Kita juga mengenal di zaman teknologi canggih ini menggunakan energi matahari. Ternyata energi matahari bisa juga kita rubah menjadi listrik dengan bantuan yang namanya panel surya. Bisa menjadi listrik. Oke? Sekarang kita sudah menikmati listrik, sudah belajar listrik, sudah mengenal konduktor isolator. Sekarang kita mau terbang ke angkasa raya. Kita mau mi'raj. Kita mau terbang dari permukaan bumi ke ruang angkasa. Ya. Ayo sama-sama kita mau terbang ke ruang angkasa. Kita terbang dari Jakarta Barat, langsung ke ketinggian Jakarta, langsung kita ke ketinggian Indonesia, langsung kita ke atas permukaan bumi. Dan kita mengenalnya dengan nama galaksi. Berarti galaksi itu adalah kumpulan benda-benda langit yang mempunyai cahaya yang terdiri dari bermiliar-miliar bintang. Berapa jumlahnya Padang? Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu. Nah, perhatikan di sini. Di antara tempat berkumpulnya bintang-bintang itu yang jumlahnya bermiliar-miliar dinamakan galaksi Bima Sakti. Galaksi di angkasa raya tidak sendirian, dia juga punya teman. Ada galaksi Andromeda, ada galaksi Magellan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Setiap galaksi mempunyai bermiliar-miliar bintang. Satu di antara bintang itu bernama matahari. Dan matahari kita mengenalkannya bersama teman-temannya, kita namakan tata surya. Jadi satu matahari dengan 8 planetnya kita namakan tata surya. Kita berada di satu tata surya dengan satu matahari dan 8 planet. Di antara 8 planet itu nomor 3-nya adalah bumi. Bumi terhadap saudara-saudaranya, terhadap teman-temannya tidak besar-besar amat. Dia kalah dengan Jupiter, kalah dengan Saturnus. Jadi bumi yang kita tempati ini ternyata tidak besar-besar amat tata surya. Dan satu matahari dengan 8 planetnya ini bagian amat sangat-sangat terkecil dari yang namanya Bima Sakti. Allah menciptakan bermiliar-miliar matahari di satu galaksi Bima Sakti. Di antara bermiliar-miliar itu, satu di antaranya adalah matahari kita yang tiap pagi hadir di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Tiap hari hadir. Kita berada di muka bumi ini, di planet yang ketiga di antara semua tata surya. Ke-8 planet ini semua mengelilingi matahari. Halnya dengan pada saat umat Islam melaksanakan ibadah haji, tawaf di Masjidil Haram, di Ka'bah. Semua manusia berputar mengelilingi Ka'bah Baitullah. Tidak boleh satu ke kanan, satu ke kiri. Itu pasti bertabrakan. Ya, semuanya berputar dari kiri ke kanan. Semuanya berputar mengikuti lintasannya. Lintasan satu berputar mengelilingi lintasannya. Lintasan kedua sampai dengan lintasan ke mungkin 200 atau 300 kali ya. Halnya juga dengan si teman-temannya bumi ini. Mereka semua kompak berputar mengelilingi matahari. Kalau lintasan bumi ini diserobot oleh si Jupiter, pasti terjadi tabrakan. Kalau terjadi tabrakan, musnahlah bumi dari tata surya. Begitu juga si Jupiter, dia sami'na wa ata'na kepada Allah. Ya Allah, ya Karim, saya hanya mau melintasi matahari di lintasan saya sendiri. Saya tidak mau mampir-mampir ke lintasannya bumi. Mereka mengikuti hukum alam. Ya, tahu tidak?
betapa jauhnya dari bumi sampai ke matahari. Jaraknya berapa? 150 juta kilometer. Jarak bumi, planet ketiga di antara planet tata surya kita menuju matahari, jaraknya 150 juta kilometer. Coba bayangkan. Kalian, ayo bayangkan nih, Bapak mau panggil dulu nih. Coba ada yang ngantuk nggak? Aldi Pramana. Aldi Pramana, perhatikan. Ya, Aldi malah ngumpet nih. Hafidah Husnia. Perhatikan adik. Hafidah Husnia. Kita berada di bumi mau menuju ke matahari. Dari planet nomor 3 menuju ke matahari. Itu jaraknya 150 juta kilometer. Kalau Hafidah dibawa sama mamahnya ke Bali, kamu akan melewati yang namanya Surabaya. Jakarta, Surabaya, jaraknya Dipa Putri Amalia, kelas 75. Dipa, Jakarta, Surabaya, jaraknya 1000 km. Kita bisa naik kendaraan dalam waktu 7-8 jam. Kecepatannya 90-100 km. Dipa mau diajak sama papanya naik pesawat Jakarta, Surabaya dalam waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Kecepatannya 900 km per jam. Kalau Iza Latifah mau diajak umroh sama ayahmu dari Cengkareng menuju Jeddah, jaraknya 8.000 km. Itu ditempuh dalam waktu 8 jam. Ya, lah kalau 150 juta kilometer, kapan sampainya? Allahu a'lam, terlalu jauh. Oke, sekarang kita mau melanjutkan ke bumi. Ya, ini kita berada di bumi, ya, yang kita tempati terdiri dari 8 benua. Kalau kita sudah berada di bumi, ayo sekarang kita turun lagi ke Indonesia. Kita turun lagi ke Indonesia, kita mau lihat yang namanya manfaat listrik. Ayo, Cesia Puspitasari. Nah, Cesia Puspitasari, Hana Fitrianisa, perhatikan di sini. Bagaimana ceritanya kita memanfaatkan listrik? Dengan adanya listrik, adik-adik kita bisa belajar. Dengan adanya listrik, abang kita bisa menjahit. Dengan adanya listrik, kakek kita bisa belajar kitab kuning di masjid. Dengan adanya listrik, kota Jakarta menjadi terang benderang. Dengan adanya listrik, adik-adik kita bisa main-main hiburan. Kalau tidak ada listrik, bagaimana ceritanya? Ya, kita tidak bisa mandi. Karena apa? Karena pompanya tidak bisa nyedot air. Kalau 1 minggu kita tidak menikmati listrik, badan kita semakin harum. Coba 1 bulan kita tidak mandi, jangan-jangan nyamuk saja tidak mau mendekati kita. Badannya harum. Karena 1 bulan tidak mandi. Karena apa? Karena listriknya tidak ada. Ya? Kalau kita mau jalan-jalan ke kota, kita akan kerepotan. Karena apa? Karena lampu lalu lintasnya mati. Kemudian, bagaimana caranya kita hati-hati terhadap penggunaan listrik. Nah, tangan kita jangan pernah kita coba-coba tempelkan ke solokan listrik. Kita bisa kesetrum. Kalau kesetrum, kita bisa meninggal dunia. Juga hati-hati di dalam penyaluran penggunaan listrik. Harus kita bagi-bagi, jangan kepada satu tempat. Nah, kalau kita mau narik kabel, jangan ditarik kabelnya, tapi kepalanya. Ya, kepala kabelnya. Supaya apa? Supaya kalau kabelnya putus, kita masih aman. Kalau tidur, janganlah TV yang nonton kita, tapi kita yang nonton TV. Matikan saja TV-nya, khawatir kita tidur, listriknya belum dimatikan, bisa terjadi bahaya listrik. Kalau kita mau tidur, kita meninggalkan ruangan, kita meninggalkan kamar kita, matikan saja TV-nya. Supaya apa? Listrik di rumah kita aman. Demikian
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang sudah menyampaikan pemaparan materinya. Sekarang kita lanjut, berhubung sudah mendekati waktu jam 3, kita langsung ke dalam museum, ke lantai 3. Pak Yono, Pak Yadi, silakan lanjut. Pak Yadi, Pak Paryono. Udah masuk, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya adik-adik semuanya dari MTSN 36 Jakarta. Baik adik semuanya, pada kesempatan kali ini Kak Yono, saya sebagai pemandu Museum Listrik dan Energi Baru akan menjelaskan tentang beberapa macam market dari pembangkit listrik. Ya, tadi sudah disinggung dengan Kak Adang, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan secara detail kapan tentang listrik, juga kapan energi fosil akan habis. Nah, saatnya Kakak akan menjelaskan tentang macam-macam pembangkit listrik yang ada di Museum Listrik. Nah, di sini Kakak sudah ada, kita perhatikan di sini ada salah satu market, karena waktunya juga nggak begitu lama ya. Nah, di depan kita ini adik-adik bisa perhatikan, ada salah satu PLTU Suralaya. Jadi ini market dari salah satu PLTU Suralaya. Jadi suatu hari kalau adik-adik datang jalan-jalan ke Cilegon sana dekat Merak, itu ada cerobong-cerobong tinggi yang seperti itu ya. Itu adalah salah satu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah, di mana PLTU ini adalah pembangkit listrik tenaga uap yang membutuhkan bahan bakar batu bara ya. Makanya ada cerombong-cerombong itu dan dia mengeluarkan asap hitam. Nah, ini sebagai bahan bakarnya adalah batu bara. Di mana PLTU ini adalah pembangkit listrik tenaga uap yang terletak di daerah Merak, Jawa Barat, merupakan salah satu PLTU pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1979 dan beroperasi pada tahun 1984 ya. Nah, PLTU ini dikembangkan sampai tahun 95, adapun besar dayanya ini mencapai 1.600 MW. Dan pada tahun 2014 ada penambahan lagi mencapai 3.400 MW. Nah, ini salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Suralaya, daerah sana Cilegon sana ya. Nah, pada prinsipnya hampir semua pembangkit listrik itu cuma memutar generator dengan energi yang berbeda. Nah, barusan adik-adik bisa lihat tentang PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, sebelah sini ada salah satu PLTA. Ini market dari PLTA Cirata, di mana PLTA Cirata ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang membutuhkan sebagai energinya adalah air. Ini yang ada di Cirata sana. Nah, PLTA Cirata ini dibangun pada tahun 1984 dan beroperasi pada tahun 97. Adapun menggunakan Sungai Citarum sebagai sumber energinya, adapun penggeraknya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ya. Nah, bisa perhatikan di sebelah sana itu ada bendungannya, di mana nanti airnya akan melewati terowongan di bawah gunung ya, dengan menggunakan pipa pesat. Setelah itu dia di sebelah sana ada turbin. Karena pada prinsipnya di PLTA ini akan memutar turbin. Nah, ada turbin air yang nantinya setelah turbin itu berputar akan memutar generator baru menghasilkan listrik. Nah, ini salah satu pembangkit listrik yang ada di Cirata. Baik dari semuanya, sekarang ikutin kakak di sini. Di sini ada salah satu market yang bernama PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Nah, ini perpaduan antara gas dan uap ya. Nah, ini perpaduan gas dan uap ini menggunakan 2 turbin ya. Tapi cara kerjanya hampir sama dengan PLTA dan PLTU. Prinsipnya cuma memutar generator dengan energi yang berbeda. Baik, jadi sekarang kita beralih lagi ke sini. Nah, di sini ada yang kita kenal dengan interkoneksi Jawa Bali atau salah satu interkoneksi Jawa Bali ini yang kita kenal dari berbagai macam pembangkit itu
listriknya digabungkan menjadi satu atau yang kita kenal dengan interkoneksi. Nah, di sini adik-adik sudah lihat, jadi antara satu pembangkit dengan pembangkit lain sudah saling berhubungan. Jadi apabila terjadi pemadaman listrik itu sudah bisa bergantian ya. Nah, kasus seperti kemarin trouble pada saat mati lampu itu agak lama ya. Ini trouble di jaringan ini, Jawa Balinya. Nah, di situ adik-adik sudah lihat tuh ada PLTA, PLTG, PLTD, itu listriknya digabungkan menjadi satu atau yang kita kenal dengan interkoneksi Jawa Bali. Nah, di sebelah sana itu ada market PLTD atau yang kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, untuk tenaga diesel ini menggunakan bahan bakar fosil. Salah satunya bahan bakarnya adalah solar ya, di sebelah sana. Nah, sekarang ini juga ada pusat listrik tenaga air yang dimiliki oleh Indonesia Power. Ini juga anak perusahaan dari PLN ya. Nah, ini pusat listrik tenaga air, salah satu ada PLTA. Ini yang dimiliki oleh Indonesia Power, salah satu perusahaan yang dimiliki oleh PLN. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam energi fosil ya. Nah, ini bahan bakar energi fosil, salah satunya di situ ada LPG, ada aftur, itu bahan bakar pesawat yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Adang ya. Ada aviation atau gasolin atau yang kita kenal dengan afgas. Ada lagi kerosin, yaitu minyak tanah, ada bensin atau premium, ada lagi solar, ada parafin, dan ada aspal. Nah, ini khususnya bahan bakar minyak atau energi fosil yang belum diolah atau masih asli. Jadi nanti akan diproses seperti itu. Terus yang terakhir, di sini ada salah satu pembangkit listrik yang terbaru. Ini salah satu pembangkit listrik yang kita kenal dengan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk PLTN, ini salah satu reaktor nuklir yang contohnya berada di Jepang, ya. Nah, ini menggunakan bahan bakar nuklir atau yang kita kenal dengan bahan bakar uranium atau batuan nuklir. Nah, pada prinsipnya, untuk PLTN juga memutar turbin, ya. Dia juga masih menggunakan turbin. Jadi prinsipnya hampir sama, cuman energinya ya berbeda. Ada satu pembangkit yang tidak menggunakan generator, yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu salah satu pemanfaatan dari energi alternatif atau energi baru, ya. Baik adik-adik semuanya, khususnya dari MTSN 36 Jakarta, mungkin karena waktu juga yang sangat sedikit, kurang lebihnya kami dari tim Museum Listrik khususnya dari lapangan mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita jelaskan barusan bermanfaat khususnya buat adik semuanya. Dan untuk lebih jelasnya suatu hari apabila sudah selesai pandemik ini, adik-adik bisa langsung berkunjung secara langsung, mungkin akan lebih jelas dan nanti akan kita pandu lebih jelas. Baik, terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Paryono dan kameramen Bapak Kamsir, Pak Yadi yang sudah menjelaskan peraga di lantai 3. Kita lanjut acara yang terakhir, kuis. Silakan disiapkan kertas sama pulpen. Langsung kita menuju kuis. Pertanyaannya sebagai berikut. Sebentar. Ya, ini. Apakah sudah terlihat? Tolong nanti format jawabannya seperti yang tertera di layar. Nama lengkap, kelas, tempat tanggal lahir. Ini untuk mengisi sertifikat. Terus jawabannya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan nomor 1 A atau B. Lanjut. Ya, ini hadiahnya masker, hand sanitizer, goodie bags, dan sertifikat yang ditandatangan langsung oleh Bapak Manajer Museum Listrik. Silakan disimak. Nomor 1. Museum Listrik dan Energi Baru, koleksi peraganya terkait ilmu pengetahuan tentang A. Transportasi, B. Tenaga listrikan dan energi baru,
Mudah ini. Silakan ditulis 1 A atau B. Nanti dikumpulkan dulu jawabannya, terus baru kalau sudah 6 diketik di chatting room. Nomor 2. Bentar. Ya, ini nomor 2 tadi narasumber Kakak Adang sudah menjelaskan tentang listrik yang dapat bergerak. Apakah itu? A. Listrik statis, B. Listrik dinamis. Silakan nomor 2 A atau B. Nomor 3, Kakak Adang tadi menjelaskan tentang listrik statis juga. Ya, penemu listrik statis bernama siapa ya? A. Thales, B. Thomas Alva Edison. Mudah ini. Silakan tulis 3A atau B. Nomor 4, tadi pemandu museum Kakak Paryono sudah menjelaskan alat peraga tentang pembangkit listrik. Apa bahan bakar dari PLTU? A. Solar, B. Batu bara. Silakan dijawab. Nomor 4 A atau B. Nomor 5, ini evaluasi pemandu. Kakak Adang tadi narasumber sudah menjelaskan panjang lebar pemaparan materi. Berikan penilaiannya. A. Mudah dimengerti dan jelas. B. Dapat dimengerti tetapi kurang jelas. C. Kurang jelas. Silakan nomor 5. Mau A, mau B, mau C. Silakan. Nomor terakhir, nomor 6. Ini evaluasi pemandu. Kakak Paryono tadi sudah menjelaskan di lantai 3. Berikan penilaiannya. A. Mudah dimengerti dan jelas. B. Dapat dimengerti tetapi kurang jelas. C. Kurang jelas. Silakan. Nomor 1 sampai 6 diketik di chatting room. Sebentar Bapak cek dulu chatting roomnya. Silakan diketik di chatting room. Ayo cepat-cepatan. Silakan. Ayo anak-anak. Menjawabnya yang lengkap ya. Nomor 1 sampai 6. Jangan lupa nama kelas. Ayo silakan diketik. Menjawabnya jangan satu-satu. Harus nomor 1 sampai 6. Nama kelas. Sesuai format jawaban tadi. Ayo silakan masuk mengisi jawabannya. Hafidah sudah mengetik di chatting room. Terus Naila udah diketik. Selvia, Fadilah udah diketik di chatting room. Jawabannya. Anita, ini wajahnya nggak kelihatan. Cak Kairida, ibu ya ini, ibu, maaf. Arti Noviani, silakan diketik di chatting room. Menjawabnya sekali saja ya, maksudnya dikirim ke chatting room cukup sekali. Sambil menunggu jawaban yang lain dari Sekolah MTS Negeri 36, monggo kalau ya ada yang ingin disampaikan testimoninya, kesan dan pesan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak atau Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah. Ibu Ida, silakan.
sampaikan kesan dan kesannya, silakan. Guru IPA mana guru IPA nih? Bu Resi, silakan Bu Resi. Silakan. Saya dulu nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hairida, Pak. Iya Bu, monggo. Iya. Saya senang dengan adanya Zoom meeting masalah listrik ini. Jadi saya mengerti antara listrik dinamis dan listrik statis. Ya, tadi Bapak sudah jelas menjelaskannya tentang listrik dinamis dan listrik statis. Cuma di sini tadi saya catat ya. Ya intinya saya jadi mengerti lah penjelasannya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada yang lain yang mau disampaikan? Dilanjut, silakan. Bapak Baik. yang lain? Mana Bu Resi tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada narasumber Kak Adang dan juga kru Museum Listrik dan Energi Baru yang sudah memberikan MTS 36 kesempatan untuk ikut acara yang sangat bermanfaat ini. Banyak informasi dan juga pelajaran yang diberikan walaupun waktunya sangat singkat, 1,5 jam. Ya mungkin lain kali nanti bisa lanjut, bahkan mungkin anak-anak kami juga sepertinya tertarik tadi sudah melihat market-market ya, yang meskipun baru secara virtual, touring virtual, jadi nanti mudah-mudahan kami punya kesempatan untuk berkunjung langsung ke Museum Listrik dan Energi Baru di Taman Mini. Mungkin setelah pandemi COVID berakhir ya. Jadi selama ini kita hanya bisa menggunakan energi saja mungkin secara seenaknya tanpa tahu akibatnya ketika nanti energi itu habis. Seperti tadi minyak bumi dan batu bara bisa habis ternyata ya. Jadi selama ini kita menggunakannya mungkin seenaknya. Dan berarti jargon hemat listrik, hemat biaya, betul ya Pak? Iya Bu, betul. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kami juga sudah mendapatkan informasi yang bagus tentang listrik dan segala macamnya. Jadi kami sangat berterima kasih. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sama Pak Adang juga yang sudah panjang lebar memberikan ilmunya. Semoga ini sangat bermanfaat ya untuk anak-anak kami, khususnya juga nambah pengetahuan, khususnya guru IPA ya, Pak Adang. Juga semua kru yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Ya mudah-mudahan tidak sampai di sini saja pertemuan kita, lain waktu nanti bisa lebih banyak lagi kesempatan ya, apalagi setelah COVID-19 ini berlalu Pak Adang, kita berdoa ya mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa kunjungan nanti ya ke museum. Amin, tunggu. Dan anak-anak ya mudah-mudahan juga selalu semangat gitu ya, selalu semangat karena ini adalah pengetahuan yang sangat penting. Karena kehidupan kita keseharian ini tidak pernah lepas dari yang namanya listrik. Jangankan mati sehari, mati sejam aja kita udah repot. Udah repot mati sejam aja ya. Pernah mati itu cukup sampai 4 jam, kita juga agak repot semua gitu. Ya. Semua barang-barang kita elektronik sudah menggunakan listrik. Ya.
mulai dari masak sampai kepada kita peralatan mandi dan sebagainya, ini semua sudah menggunakan listrik. Ya, semoga anak-anak sekalian dengan nambahnya wawasan ini bisa menghemat energi semaksimal mungkin ya, demi kelestarian bahan bakar ini ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Adang ya, dengan yang lainnya juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para wakil, para wali kelas, anak-anak sekalian, tetap semangat ya belajarnya, jaga kesehatan, kemudian juga tetap ikuti protokol kesehatan dan jangan keluar rumah ya, kecuali ada urusan-urusan yang penting. Terima kasih Pak Adang, silahkan dilanjut. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Bapak Guru yang sudah bergabung, anak-anak semua dari MTS Negeri 36. Mohon izin acaranya Bapak tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Bapak tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.